Halo semuanya, nama saya Melisa dengan NIM 201041723. Kelas A1 Manajemen semester 3 dengan mata kuliah Manajemen Operasional 1. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan meringkas materi pada bab 12 yaitu Material Requirements Planning. Konsep Material Requirements Planning pabrik merupakan tempat senantiasa terjadinya proses transformasi input berupa bahan baku menjadi output berupa produk. Proses yang dimaksudkan tersebut akan membentuk sistem produksi yang meliputi unsur pengaturan material, sumber daya manusia, modal, dan mesin. Pengaturan material meliputi hal-hal terkait sistem persediaan dan informasi yang ditujukan agar sistem pengadaan material menjadi tepat waktunya, jumlahnya, bahannya, dan harganya. Ide dasar dari konsep Material Requirements Planning atau MRP itu sendiri telah sejak lama berkembang dan dipergunakan pada penyelesaian berbagai proyek industri, yakni filosofi. Ide mengenai konsep bahan yang tepat di saat yang tepat. MRP ialah sistem yang didesain khusus bagi kondisi permintaan bergelombang yang khas dan dependent. Sistem MRP itu sendiri bertujuan untuk menjamin ketersediaan material, item, dan komponen yang diperlukan untuk memenuhi skedul produksi, termasuk ketersediaan produk bagi konsumen. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan di kondisi yang minimum. Yang ketiga, serta merencanakan penjadwalan, pembelian, dan pengiriman. Karakteristik dasar sistem MRP adalah karakteristik yang dimiliki oleh sistem MRP diuraikan dengan poin-poin berikut. Yang pertama, perhatikan terhadap kapan dibutuhkan integrasi pemikiran antara fungsi pengawasan produksi dan manajemen persediaan, mengakibatkan pergeseran perhatian terhadap kapan dibutuhkan ketimbang perhatian langsung terhadap kapan melakukan pesanan. Jika manajer operasi mempunyai informasi mengenai tanggal permintaan, maka pemesanan dan penjadwalan komponen rakitan produk merupakan masalah kapan dibutuhkan. Yang kedua, perhatikan terhadap prioritas pemesanan dalam konteks ini. Disadari bahwa tidak semua pesanan konsumen memiliki prioritas yang sama karena suatu produk mungkin saja dinilai lebih penting daripada produk lainnya. Oleh karena itu, perlu disusun penjadwalan sedemikian rupa untuk memenuhi prioritas pemesanan. Dan yang ketiga, penundaan pengiriman permintaan. Adanya prioritas pemesanan berkonsekuensi pada munculnya konsep penundaan pengiriman, yakni penundaan produksi ataupun pesanan atas produk terjadwal demi memaksimalkan kegiatan operasi secara menyeluruh. Dan yang keempat, fungsi integrasi. Dalam konteks ini, pengawasan produksi dan manajemen persediaan dinilai sebagai satu kesatuan fungsi yang terintegrasi. Proses perhitungan MRP. MRP dapat dihitung dengan menggunakan suatu proses yang melalui serangkaian langkah berikut. Yang pertama, menentukan kebutuhan bersih berdasarkan kebutuhan bersih atau net requirement adalah selisih antara kebutuhan kotor atau gross requirement dengan persediaan yang ada di tangan atau on hand. Data yang diperlukan dalam menentukan kebutuhan bersih. Yang pertama, kebutuhan kotor setiap periode. Yang kedua, persediaan yang ada di tangan. Dan yang ketiga, rencana penerimaan pada periode mendatang. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kebutuhan kotor ialah jumlah permintaan produk final. Yang kedua, menentukan jumlah pemesanan. Penentuan jumlah pemesanan baik untuk item maupun komponen didasarkan kebutuhan bersih. Alternatif yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya ukuran lot pemesanan diantaranya yang pertama, penyeimbangan antara biaya set up dengan ongkos simpan. Yang kedua, fixed order quantity atau FOQ. Yang ketiga, lot for lot ordering atau LVL. Yang keempat, product order quantity dan metode akumulasi. Yang ketiga, menentukan BOM dan kebutuhan kotor. Setiap komponen BOM itu sendiri ditentukan atas dasar struktur produk dengan memuat sejumlah informasi yang diantaranya meliputi nomor dan jenis komponen. Jumlah kebutuhan dari komponen disertai atas
sumber dari komponen tersebut. Adapun kebutuhan kotor setiap komponen nantinya ditentukan oleh suatu rencana pemesanan atau planned order release. Komponen yang ada di atasnya dengan dikali kelipatan tertentu sesuai kebutuhan. Yang keempat, menentukan tanggal pemesanan. Untuk penentuan tanggal pemesanan biasa saja dipengaruhi oleh rencana penerima atau planned order receipt ataupun tenggang waktu pemesanan atau lead time. Metode lot untuk lot. Metode lot untuk lot atau lot for lot LVL atau yang lebih sering diistilahkan sebagai metode persediaan minimal sebenarnya yang dilakukan atas dasar ide untuk menyediakan persediaan ataupun bahkan memproduksinya sesuai keperluan saja dengan jumlah persediaan yang diupayakan seminimal mungkin. Jumlah pemesanan yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan real akan berdampak pada tidak adanya simpanan persediaan, sehingga umumnya biaya yang ditimbulkan dari metode ini hanyalah mencakup biaya pemesanan semata. Resiko yang membayangi metode ini ialah resiko keterlambatan pengiriman barang. Pada persediaan bahan baku, keterlambatan pengiriman barang itu sendiri akan membuat produksi menjadi terhenti. Adapun pada persediaan produk jadi, keterlambatan tersebut akan membuat permintaan pelanggan menjadi tidak terpenuhi. Meskipun demikian, metode ini tetaplah pilihan terbaik bagi perusahaan tertentu, misalnya yang perdagangan barang tidak tahan lama atau freehold produk. Metode penyeimbangan sebagian periode. Metode penyeimbangan sebagian periode atau part period blanching atau PPB ialah suatu pendekatan yang dipergunakan untuk menentukan ukuran lot bagi suatu kebutuhan material yang tidak sama dalam upaya pengurangan biaya total persediaan. Meskipun tidak selalu menjamin tercapainya biaya total minimum, pemecahan yang ditawarkan oleh metode ini cukuplah baik. Sebagaimana metode EOQ, metode ini juga berupa menyamakan biaya penyimpanan dengan biaya pemesanan. Akan tetapi, metode ini bisa mempergunakan jumlah pesanan yang berbeda di setiap periode pemesanan, yang berbeda karena banyaknya permintaan di setiap periode tersebut, seringkali tidaklah sama. Dalam metode ini, ukuran lot ditentukan menggunakan pendekatan sebagian periode ekonomis atau Economic Part Period atau EPP, yakni dengan membagi biaya pemesanan atau biaya setup produksi dengan biaya penyimpanan per unit per periode. Rumusnya, EPP sama dengan biaya pemesanan dibagi biaya penyimpanan per unit atau periode. Kebutuhan di setiap periode diakumulasikan hingga mendekati nilai EPP. Akumulasi persediaan yang mendekati nilai EPP tersebut dijadikan sebagai ukuran lot yang bisa mengurangi biaya persediaan. Metode kuantitas pemesanan periode. Metode kuantitas pemesanan periode atau period order quantity atau POQ atau yang sering kali diistilahkan sebagai metode uniform order cancel ialah suatu pengembangan atau metode EOQ yang diperuntukkan bagi jumlah permintaan yang tidak seragam pada beberapa periode. Dalam model EOQ, rata-rata permintaan dipergunakan untuk memperoleh rata-rata kuantitas barang di setiap pemesanan. Angka tersebut kemudian dibagi dengan rata-rata permintaan per periode. Hasil dari perhitungan tersebut kemudian dibulatkan ke dalam angkat integer. Angkat terakhirnya akan merefleksikan banyaknya cakupan periode waktu per setiap pemesanan. Metode kuantitas pemesanan ekonomis. Dengan menggunakan metode kuantitas pemesanan ekonomis, EQ order quantity EOQ. Soal latihan. 1. Apa yang saudara pahami tentang konsep Material Requirement Planning atau MRP? Saya menjawab, Material Requirement Planning atau MRP adalah suatu teknik yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang atau komponen yang tergantung pada item di tingkat level yang lebih tinggi. MRP selalu berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan tuntutan terhadap sistem perusahaan. Dan jika dilihat dari tujuan utamanya, MRP adalah sistem untuk menentukan jumlah komponen atau bahan baku yang dibutuhkan dan
kapan komponen atau bahan baku tersebut dibutuhkan sesuai jadwal produksi induk atau master produksi schedule. Yang kedua, jelaskan apa tujuan yang ingin dicapai dari penerapan REP. Saya menjawab, tujuan yang ingin dicapai dalam sistem REP ini yaitu menjamin tersedianya material item atau komponen pada saat dibutuhkan untuk memenuhi schedule produksi dan menjamin tersedianya produk bagi konsumen, menjaga tingkat persediaan pada kondisi minimum. Soal yang ketiga, sebutkan karakteristik dasar dari Material Requirements Planning atau MRP. Saya menjawab, yang pertama, menentukan kebutuhan bersih, yang kedua, menentukan jumlah pesanan, yang ketiga, menentukan BOM dan kebutuhan kotor, yang keempat, menentukan tanggal pemesanan. Soal yang keempat, jelaskan istilah dalam MRP berikut. Planning Order Release, Current Inventory, On-Hand Inventory. Saya menjawab, yang pertama, planned order release merupakan kuantitas planned orders yang ditempatkan atau dikeluarkan dalam periode tertentu agar item yang dipesan itu akan tersedia pada saat yang dibutuhkan. Yang kedua, inventory adalah sebuah sistem yang mengelola data seluruh persediaan barang terkait kegiatan logistik yang dilakukan suatu usaha. Oleh karena itu, tak jarang ketika dikaitkan dengan pengertian inventory tersebut. Inventory kerap juga disebut sebagai sistem inventory. Sementara inventory sendiri lebih kerap digunakan untuk merujuk data persediaan barangnya. Artinya inventory di atas sesungguhnya didasarkan pada pengertiannya secara umum. Sementara secara khusus lagi, inventory adalah persediaan bahan atau barang yang disimpan untuk tujuan tertentu. Misalnya saja persediaan bahan yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu kegiatan produksi atau bahkan untuk didasarkan kembali. On hand adalah persediaan yang ada di tangan, maksudnya adalah catatan yang berisi mengenai bahan baku yang ada di gudang atau bahan baku yang sedang dipesan oleh perusahaan. Baik, sebelum saya tutup video ini, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih.